Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wahyuni dengan NIM 2004-2024 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ke-11 dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Adapun topik yang kita bahas dalam tugas kali ini yaitu mengenai penganggaran dalam perencanaan pembangunan. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, di mana umumnya itu dinyatakan dalam 1 tahun atau dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategis atau penyusunan program atau juga penyusunan anggaran. Kemudian selanjutnya itu mengenai pentingnya anggaran. Yang pertama, anggaran itu berfungsi sebagai alat pengendalian, di mana di sini anggaran merupakan instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan dari pengeluaran. Yang kedua, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi, di mana anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Sebagai alat komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja agar tidak tumpang tindih. Kemudian selanjutnya, anggaran itu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, di mana anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Kemudian kinerja pihak eksekutif sebagai manajer dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian yaitu anggaran berfungsi sebagai alat pemotivasi, di mana sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada sumber penganggaran. Yang pertama itu berasal dari pendapatan pemerintah, yang kedua dari pinjaman, yang ketiga itu dari dana hibah dan bantuan. Untuk mekanisme penyusunan APBN ini mengikuti siklus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan penyusunan APBN melalui sejumlah tahap. Yang pertama itu adanya tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN yang meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran skala prioritas dalam penyusunan budget exercise. Kemudian yang kedua ada namanya tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi RAPBN yang diajukan melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, anggota anggaran DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN ini akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Selanjutnya yang ketiga itu tahap pengawasan pelaksanaan APBN, di mana pelaksanaan APBN ini akan diawasi oleh pengawas fungsional dari eksternal maupun internal dari pemerintahan. Yang keempat itu ada namanya tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai anggaran berakhir. Nah, untuk selanjutnya itu adanya mekanisme penyusunan APBD, yang mana itu melalui 3 tahapan. Yang pertama ada namanya tahap perencanaan dan pengajuan APBD yang dirancang oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran tersebut. Kemudian yang kedua itu ada namanya tahap pembahasan dan persetujuan rancangan APBD atau RAPBD yang dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Yang kemudian yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan. Kemudian yang keempat itu ada tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tahapan dalam membuat APBDes itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu kepala desa itu membentuk tim penyusun dari APBDes, yang dimana ini terdiri dari perangkat desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dan ketua serta sekretaris desa. Kemudian itu tim penyusun APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes tersebut berdasarkan RKPDes yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk selanjutnya itu dengan sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDes itu menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa. Lalu kepala desa itu menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka.